Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar gelombang bunyi menggunakan animasi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, nah inilah gelombang bunyi itu. Jadi ini adalah sumber bunyinya ya atau sumber gelombang bunyinya ya atau sumber getarnya. Nah, kemudian ini gelombang bunyinya. Nah, ini katakan pendengarnya ya seperti itu. Kita sering menonton misalkan ya, kalau kita sering menonton film-film animasi atau film kartun yang di situ ada sumber bunyi kemudian menghasilkan bunyi, itu kan biasanya pola gelombangnya seperti ini kan. Nah, itulah gelombang bunyi. Eh, Gelombang bunyi sebagaimana yang telah kita pelajari merupakan gelombang longitudinal, ya kan, yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarnya itu sama, searah atau sejajar ya. Kalau dalam konteks ini arah rambatnya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan ya. Itu gelombang bunyi. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang mekanik yang merambat membutuhkan medium, ya. Kalau merambatnya di udara ya udara itu sebagai mediumnya. Kalau merambatnya di benda padat, maka benda padat itu mediumnya. Kalau merambatnya di benda cair, di zat cair, maka itulah zat cair itulah mediumnya ya. Oke, ini gelombang bunyi. Sekarang apa yang terjadi kalau kita naikkan frekuensinya? Ya, kalau kita lihat pola gelombangnya ini kita ingat baik-baik, gelombangnya seperti ini. Sekarang kita naikkan frekuensinya. Apa yang terjadi ya? Nah itu, kalau kita naikkan frekuensinya, kita lihat di sumber getarannya ini atau sumber gelombangnya, getarannya banyak, ya kan? Lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, karena itu kan definisi dari frekuensi kan, banyaknya getaran atau kalau kita lihat gelombangnya, banyaknya gelombang setiap detik, ya. Ini kan semakin banyak, ya kan? Bukan semakin banyak, lebih banyak dari sebelumnya kalau kita naikkan frekuensinya. Nah, ini kan kalau kita turunkan, nah ini semakin berkurang tiap per detiknya itu semakin berkurang atau lebih sedikit getarannya dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau kita naikkan, nah semakin banyak kan, jadi getarannya lebih banyak dari sebelumnya. Ini kita lihat pola gelombangnya juga, pola gelombangnya lebih banyak dari sebelumnya untuk per detiknya ya. Itu, itu kalau kita naikkan frekuensinya. Nah sekarang kalau kita naikkan amplitudonya, apa yang terjadi ya? Kita turunkan dulu frekuensinya dan kita naikkan amplitudonya. Oke, kita tandai dulu ini ya keadaan awalnya. Kemudian kita naikkan amplitudonya, apa yang terjadi? Nah itu, kalau kita naikkan amplitudonya, nah ini dalam tanda kutip gelombangnya semakin jelas, ya kan? Hitam putihnya di situ kan. Nah, kenapa bisa begitu? Kita perlu pahami dulu apa itu amplitudo atau simpangan dalam secara umum ya, karena amplitudo kan simpangan maksimum. Kalau dalam gelombang transversal ya, gelombang mekanik ya, transversal atau gelombang tali misalkan, amplitudo ya kan atau simpangan secara umum itu kan jarak suatu partikel atau suatu titik ya kan terhadap kesetimbangan. Karena yang berosilasi atau yang bergetar itu kan partikel-partikel penyusun tali itu kan. Nah, bagaimana dengan gelombang bunyi? Apa itu simpangan pada gelombang bunyi? Kan seperti itu. Jadi kalau kita definisikan secara umum sebenarnya simpangan atau amplitudo simpangan maksimum sebenarnya variabel yang berubah ya, variabel yang berubah pada kejadian atau pada eh, osilasi itu, ya pada osilasi itu atau pada getaran itu. Apa yang berubah? Pada gelombang tali, pada getaran atau osilasi itu yang berubah kan partikel itu kan, jarak partikel terhadap kesetimbangan. Itu yang berubah pada kejadian osilasi itu kan. Nah, itulah simpangan. Kalau pada gelombang tali yang berubah, ya yang berubah, variabel yang berubah pada fenomena osilasi atau getaran itu adalah tekanan. Ya, jadi tekanan. Nah, jadi simpangan ya pada gelombang bunyi itu sebenarnya tekanan. Jadi ini sebenarnya memberikan tekanan ini. Memberikan tekanan ke udara sehingga terjadi gangguan di udara. Ya, terjadi gangguan yang merupakan atau membentuk pola gelombang longitudinal seperti ini. Ya, jadi memberikan gangguan pada partikel-partikel udara atau memberikan tekanan ya, lebih spesifiknya pada partikel-partikel penyusun udara. Kalau misalkan ini di udara, partikel itu terganggu dan mengganggu juga tetangganya ya sehingga terbentuk pola gelombang longitudinal seperti ini. Jadi tekanan di situ ya, tekanan. Maka kalau amplitudo berarti tekanan maksimum ya. Jadi coba kita lihat. Kalau kita kurangi, nah ini kan kita lihat ya tekanannya berkurang kan? Nah, kalau kita besarkan ya,
Nah, tekanannya semakin besar kan? Nah, itu. Jadi itulah amplitudo tekan. Maka karena kalau tekanannya besar, ya kan, maka partikel-partikel yang didorong tadi, yang ditekan, ya itu kan semakin besar juga kan. Dalam artian eh, akhirnya nanti adalah pola gelombangnya jelas, ya karena didorong oleh tekanan yang besar, maka yang didorong juga besar sehingga pola gelombangnya semakin jelas. Kalau kita kurangi, nah, berkurang juga kan tekanannya. Itu amplitudo. Oke. Berikutnya adalah ini gelombang bunyi juga berlaku pada gelombang bunyi fenomena-fenomena gelombang pada umumnya. Ya, bahwa gelombang itu bisa mengalami difraksi, interferensi, bisa dipantulkan ya. Sekarang kita lihat fenomena interferensi gelombang bunyi. Oke. Misalkan kita pakai dua sumber ya. Nah, ini. Oke, inilah fenomena interferensi, perpaduan gelombang ya. Jadi ada dua buah sumber gelombang, ya terjadi perpaduan di sini kan. Nah, inilah interferensi gelombang. Interferensi sebagaimana yang telah kita pelajari itu memiliki syarat. Syaratnya gelombang yang akan mengalami interferensi itu harus koheren. Jadi kedua gelombang ini harus koheren. Koheren itu apa? Kedua gelombang itu harus memiliki amplitudo yang sama dan beda fase yang konstan. Jadi kedua gelombang itu memiliki beda fase yang konstan setiap saat. Itu bisa tercapai, bisa terpenuhi ketika frekuensinya juga konstan ya. Oke. Kalau begitu ya, nah itu maka terjadi interferensi atau superposisi gelombang ya. Oke, ini interferensinya. Kita lihat di sini di bagian atau di daerah interferensi ini ada yang tidak memiliki gelombang, ada yang memiliki gelombang, ya kan? Ada yang seperti tidak memiliki gelombang, kalau kita tarik garis lurus seperti ini ya, ada yang memiliki gelombang. Nah, ini kalau kita geser ya. Oke, ini kan. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, ini di fenomena interferensi itu ada yang saling melemahkan, kedua gelombang ini ada yang melemahkan dan menguatkan. Yang saling melemahkan ya, itu akan terjadi yang disebut dengan interferensi destruktif, saling menghilangkan sehingga hilang di sini ya. Nah, ada juga sebaliknya saling menguatkan, yaitu interferensi konstruktif, saling menguatkan sehingga terbentuk ini. Kalau pada gelombang cahaya nanti akan terbentuk pola terang gelap ya. Oke, kalau gelombang bunyi seperti ini ya. Oke, ini interferensi. Berikutnya kalau kita lihat uh, pemantulan ya, pemantulan. Oke. Nah, kalau pemantulan ini jadi dipantulkan ya. Otomatis terjadi juga interferensi kan antara gelombang datang dan gelombang pantul ya. Ini. Oke. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belajar lewat animasi dan gelombang bunyi, tingkat kejelasan gelombang bunyi ya, kalau kita dengar dengan menggunakan telinga misalkan, kejelasan bunyi itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan titi nada, tinggi rendahnya nada pada gelombang bunyi tersebut, pada bunyi tersebut, tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada itu terkait dengan frekuensi ya. Terkait dengan frekuensi, semakin tinggi frekuensi kan semakin tinggi nadanya. Itu yang telah kita pelajari ya. Jadi terkait dengan frekuensi. Nah, maka kalau begitu itu kita sudah pelajari di sumber-sumber gelombang bunyi, yaitu pada dawai dan kolom udara. Kita sudah bahas frekuensi ya di situ. Silahkan kalian nonton, kita sudah pelajari. Nah, faktor yang kedua yang memengaruhi kejelasan gelombang bunyi atau kejelasan bunyi adalah yang disebut dengan kebisingan. Ya, kebisingan gelombang bunyi itu sendiri. Nah, itu dipengaruhi oleh intensitas bunyi, intensitas gelombangnya. Oke. Uh, itu kita akan pelajari di materi berikutnya, yaitu tentang intensitas bunyi ya. Seperti apa nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi ada dua tadi ya. Pertama titi nada atau tinggi rendahnya nada yang terkait dengan gelombang bunyi yang dimiliki oleh gelombang bunyi itu. Yang kedua adalah intensitas ya, yang itu outputnya adalah kebisingan. Oke, mungkin cukup sekian ya.